Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Emik Barifai dengan NIM 2012101044. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Usul Fiqh 2 dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Sebelum memasuki pembahasan saya, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ijtihad, yang mana ada 3 sub pada ijtihad ini, yaitu pengertian ijtihad, macam-macam ijtihad, dan objek ijtihad. Langsung saja, yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad ini berasal dari kata ijtihada, yajtahidu, dan ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban, dan ijtihad dalam pengertian lain adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Dalam hal lain, ijtihad menurut bahasa yaitu ibarat pengerahan seorang mujahid dan mencurahkan kemampuan dalam membenarkan suatu masalah dari beberapa permasalahan, dan tidak boleh digunakan kecuali memerlukan biaya dan kesulitan. Ijtihad itu sendiri harus memiliki segenap kesanggupan untuk mendapatkan suatu urusan atau suatu perbuatan. Adapun secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan baik faqih atau mujtahid untuk menghasilkan hukum syar'i. Dalam pengertian lain disebutkan ialah bahwa mencurahkan tenaga atau memeras pikiran untuk menemukan hukum agama atau hukum syara' melalui salah satu dalil syara' dan tanpa cara-cara tertentu. Usaha tersebut merupakan pemikiran dan kemampuan sendiri atau semata-mata. Itulah pengertian tentang ijtihad, yang mana ijtihad ini adalah untuk mencurahkan kemampuan dalam membenarkan suatu masalah dari beberapa masalahan yang tidak boleh digunakan kecuali memerlukan biaya dan kesulitan. Dan mencurahkan semua kemampuan faqih atau mujahid untuk menghasilkan hukum syar'i. Selanjutnya yaitu objek ijtihad. Mendekati arti ijtihad yang luas ini, ada pandangan dari Muhammad Musa Al-Tiwana dalam salah satu karyanya, itu membagi ijtihad dalam 3 objek. Yang pertama, ada ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap nas. Yang kedua, yaitu ijtihad melakukan kias terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati. Yang ketiga, yaitu ijtihad dalam arti penggunaan atau ra'yu. Dari pandangan di beberapa objek tadi, Al-Tiwana ini membagi beberapa pemilihan tentang ada 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah persoalan-persoalan yang sudah ada ketentuan nas namun masih bersifat zani terhadap objek ijtihad seperti ini. Cara yang ditempuh adalah dengan penelitian dalam menentukan al-am atau keumuman, atau al-khas kekhususan, nas al-mutlak kemutlakan, atau al-muqayyad kemutlakan nas. Dan yang kedua yaitu persoalan-persoalan yang sama sekali belum ada nasnya. Dalam pemecahan persoalan-persoalan seperti ini ada seperti contohnya, yaitu ijtihad yang dipakai adalah qiyas, istihsan, istihlah, dan dalil-dalil hukum yang lainnya.
Nah, dasar ijtihad menurut ahli usul fiqh dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 105, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, itulah tentang objek ijtihad, mana objek ini tentang sebelum pastiannya suatu dalil-dalil atau sunnah-sunnah hadis tertentu. Yang ketiga yaitu macam-macam ijtihad. Dr. Ma'ruf Al-Dawalibi berpendapat ijtihad itu terbagi 3 macam. Yang pertama adalah ijtihad bayani, yang kedua adalah ijtihad qiyasi, dan yang ketiga adalah ijtihad istihlahi. Nah, dari ketiga tersebut, adapun pengertian dari ijtihad bayani ini adalah tentang menjelaskan bayani hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i yang memberi syariat, yang menentukan syariat, atau ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nas namun sifatnya zani, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nas dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersurat dalam nas namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Yang kedua, ijtihad qiyasi. Ijtihad qiyasi ini adalah meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian-kejadian atau peristiwa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalan menggunakan qiyas atau yang terdapat di dalam nas-nas hukum syar'i. Atau ijtihad qiyasi merupakan ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik secara qati maupun secara zanni. Juga tidak ada ijma' yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal ini untuk menetapkan hukum kejadian atau peristiwa dengan menuju pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan dalam illah hukumnya. Yang ketiga yaitu ijtihad istihlahi, adalah meletakkan wada'an. Wada'an ini adalah hukum-hukum syariah untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang untuk itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dengan mempergunakan pandangan yang disandarkan atas istihlahi. Atau ijtihad istihlahi adalah karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah dan kejadian yang ditentukan hukumnya tidak terdapat nas, baik qati maupun zani, dan tidak memungkinkan untuk mencari kaitannya dengan nas yang ada, dan juga belum diputuskan dalam ijma'. Dasar pegangan dalam ijtihad ini hanyalah jiwa hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindari mudarat. Baiklah, itulah dari 3 pengertian ijtihad, objek ijtihad dan macam-macam ijtihad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang judul ijtihad. Baiklah, mungkin apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.